Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita awali hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sini tidak ada yang tidak hadir kan? Semuanya hadir ya. Oke, mengingat materi sebelumnya kita telah belajar tentang berpuasa. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Nah, mesti di sini kalian semua itu nggak asing kan? Apa sih yang namanya dengan sholat berjamaah? Apa yang dinamakan dengan sholat munfarid? Benar apa benar? Oke, yang pertama, apa itu sih sholat berjamaah? Jamaah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berkelompok atau sekelompok orang. Di situ dijelaskan sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang di suatu tempat. Nah, biasanya sholat jamaah itu identik dilakukan di masjid atau di musola atau di langgar ya. Biasanya di desa namanya langgar ya. Nah, di situ tuh berjamaah itu kita dilakukan secara bersama-sama. Lah syaratnya itu minimal itu ada 2 orang. Yang pertama menjadi imamnya, yang kedua menjadi makmumnya. Kalau yang sendirian itu namanya sholat munfarid. Nah, kita lanjut materi sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat yang dilakukan secara individu tanpa diikuti oleh orang lain. Jadi sholat munfarid itu benar-benar diri kita sendiri yang hanya berhadapan langsung dengan Allah ya. Nah, kalau sholat munfarid ini biasanya dilakukan agar kita lebih cepat mengerjakannya. Nah, di sini kan dijelaskan nih keutamaan sholat berjamaah dan sholat munfarid. Yang pertama itu sholat berjamaah itu mendapatkan 27 pahala. Nah, kalau sholat munfarid itu hanya mendapatkan 1 pahala. Itu pun kalau kita mengerjakannya dengan khusyuk. Nah, coba kalau enggak, kita udah nggak dapat pahala, nanti malahan nggak dapat apa-apa. Mending kita melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang ada di sini kalau rumah yang dekat dengan musola? Biasanya kan ada nih yang rumah dekat musola, terus kita mendingan sholat berjamaah di sana. Kita bisa bersosialisasi, kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu juga dari berjamaah itu sendiri. Selanjutnya tata cara sholat berjamaah. Nah, tata caranya ini yang pertama ada menentukan imam dan makmum. Nah, biasanya kalau sholat jamaah itu identiknya dengan sholat yang laki sholat sunnah Jumat ya. Itu kan biasanya ada imamnya, ada makmumnya kan. Kita ditentukan nih biasanya syaratnya imam, syaratnya makmum kan udah ada. Yang kedua mengikuti gerakan imam. Nah, sebagai makmum kita harus mengikuti gerakan imam. Kita tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Misalnya imam baru takbiratul ikram, kita sudah ruku, itu namanya bukan sholat berjamaah. Yang terakhir ada menjaga kekhusyuan selama sholat. Nah, kalau kita sholat itu harus benar-benar khusyuk ya. Gak boleh memikirkan jiwa raga kita di sini, tapi pikiran kita di sana, itu gak baik ya. Terus kalau tata cara sholat munfarid itu yang pertama niat sholat munfarid, niatnya biasa ya seperti biasa, cuman kalau menjadi imam ya ada imaman, kalau menjadi makmum ya makmuman, kalau munfarid ya adaan. Terus melakukan gerakan sholat sendiri ya, terus fokus dan khusyuk dalam beribadah. Nah, fokus dan khusyuknya ini juga kita gak boleh kayak berpikiran kayak seperti takut ada apa atau apa gitu, karena kita harus beribadah itu kan serasa menghadap Allah ya, jadi kita itu serasa diawasi oleh Allah begitu. Selanjutnya ada hikmah sholat berjamaah. Yang pertama mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, nih ya anak-anak dengerin ibu. Kalau kita sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, biasanya kita di sekolah ini kan mengadakan sholat berjamaah pada setiap sholat duhur, ya nggak? Kalian pada jamaah nggak sih kalau di sini? Ya, bagus dong. Berarti kalian sudah mendapat 27 pahala. Itu pun kalau dilaksanakan dengan ikhlas ya. Selanjutnya ada mendapatkan perlindungan dari godaan setan ya. Ini biasanya kan kalau misalnya setan itu sering banget menggoda kita agar kita bagaimana caranya membatal sholat atau pikiran kita berkelana kemana-mana gitu ya. Biasanya itu mendapatkan perlindungan dari Allah gitu. Yang ketiga ada kesempatan untuk belajar. Nah, karena kita berjamaah ya, kita kan bertemu banyak orang, bersosialisasi ya, bertemu orang ini, jadi kita bisa
bertanya nih kayak ini bagaimana. Jadi kita menambah wawasan untuk belajar. Yang keempat ada pengampunan dosa. Jelas ya, karena kita sholat melaksanakan kewajiban dari Allah, kita mendapatkan pengampunan. Selanjutnya mendapatkan doa malaikat. Nah, biasanya itu kan ada nih doa yang mustajab dilaksanakan pada waktu antara adzan dan iqomah, ya kan? Nah, itu biasanya malaikat pada turun tuh ngaminin doa kita begitu. Seingatnya Ibu ya. Selanjutnya ada hikmah sholat munfarid. Yang pertama itu ada menghindari riya. Menghindari riya atau pamer. Mungkin kita biasanya berpikiran, aku mau sholat sendiri biar gak dikiranya pamer kalau aku udah sholat nih, udah melakukan ini nih gitu kan, biasanya ada. Terus yang kedua itu khusyuk yang lebih dalam. Nah, biasanya mungkin ada nih tipe orang yang kalau misalkan dia sholat jamaah gak bisa fokus kalau misalnya ada satu suara yang bikin dia ya jadi gak fokus gitu loh. Kayak misalnya ada anak kecil yang berlari-lari, kan biasanya di masjid itu ada anak kecil yang ikut sholat jamaah ya, biasanya itu bikin kerusuhan, bikin keributan gitu. Ya bagi sekarang mungkin bocil kematian gitu ya. Nah, itu tuh biasanya ada yang langsung gak fokus, kayak dalam hati udah sholat dia langsung bilang, itu bisa gak sih diem, mana sih ibunya, aku gak ngingetin gitu kan. Selanjutnya ada latihan hafalan. Nah, kalau misalnya kita sholat sendirian tuh, kita biasanya menghafalkan kan, kayak menghafalkan doa ini sendiri gitu kan, dengan lebih fasih gitu ya. Nah, sekian materi dari Ibu nih, dari materi kelas 10. Selanjutnya, Ibu akan mengulas kembali materi ini ya yang tadi Ibu jelaskan. Silakan kalian kan sudah diberi buku paket ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu, nanti Ibu akan tes satu persatu ya. Bagaimana? Paham kan materinya? Paham. Ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya ya pada kalian yang bisa angkat tangan ya. Nanti Ibu akan beri nilai tambahan dalam keaktifan kalian, biar nanti kalian bisa mendapat peringkat 1. Yang pertama, coba Ibu pengen dengar apa sih pengertian dari sholat berjamaah itu? Coba ada yang bisa nggak? Siapa sih? Ayo. Coba, siapa yang bisa nih? Saya, Bu. Ayo, boleh. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang di suatu tempat. Ya, apa betul jawaban dari Mas Bayu? Betul ya, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, apa sih itu pengertian dari sholat munfarid? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, masih semangat ya pagi-pagi, harus semangat. Oke, ya sebelum memulai pelajaran, silahkan dilihat dulu sekeliling kalian, mungkin barangkali masih ada sampah atau benda-benda yang berantakan lainnya. Bisa dirapihkan ya teman-teman. Ya, selanjutnya mungkin barisan kursinya ya bisa dilurus-luruskan dengan
temannya dengan depannya dengan sampingnya. Jangan ada yang tidak lurus. Ya, sudah semua? Sudah. Ya, kita bisa fokus ya. Langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau minta kerja sama kalian selama pelajaran. Jangan ada yang mengobrol sendiri ya. Harus perhatikan. Dan yang bagi yang membawa HP tidak boleh memainkan HP-nya saat pada pelajaran. Jika ada yang mau disampaikan, tolong angkat tangan, bilang permisi Bu, lalu sampaikan mau bicara apa. Seperti itu ya. Ya, langsung saja. Silahkan yang sudah ada buku paketnya atau lainnya bisa dibuka ya. Kita masuk ke pembahasan konsep usul fikih, yaitu ijtihad, berijtihad. Oh, ya, sudah pada punya semua ya? Langsung saja, pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang fi'il madinya itu jahada, bermakna kesungguhan. Nah, jahada ini diambil dari masdarnya. Masdarnya itu jahadun. Jadi diambil ijtihad. Nah, orang yang berijtihad disebut mujtahid. Nah, sedangkan menurut istilah, Ibu ambil dari istilah Imam Ibnu Subki. Imam Ibnu Subki mengatakan bahwa ijtihad adalah pengarahan kemampuan seorang faqih. Ada yang tahu arti seorang faqih itu apa? Ya, seorang faqih adalah ahli fikih. Ahli fikih itu ahli hukum atau seorang ulama. Nah, Imam Subki ini mendefinisikan bahwa berijtihad adalah pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang dimaksud dugaan kuat ini ya tentang kejelasan suatu hukum. Seperti itu ya teman-teman. Ya, yang kedua dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ini salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, yang artinya atau Arabnya bisa kalian baca sendiri di buku ada ya. Ya, langsung saja untuk syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad ini yang pertama Islam dan merdeka. Ya, jelas harus Islam. Karena ijtihad sendiri merupakan hukum yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh umat Islam. Dan merdeka. Merdeka di sini artinya bukan budak. Kalau zaman dahulu kan masih ada budak ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Terus yang kedua yaitu balik dan berakal. Balik, di sini sudah balik semua ya? Ya, insya Allah sudah semua. Berakal semua ya? Ya, insya Allah berakal semua. Selanjutnya mengetahui dalil nakli dan kehujahannya. Ada yang tahu apa itu dalil nakli? Ya, dalil nakli itu dalil tekstual atau dalil yang sudah ada. Maksudnya yang diturunkan oleh Allah. Contohnya mungkin seperti Al-Quran kayak gitu ya. Nah, dan kehujahannya ini maksudnya ya seperti kayak benar-benar memahami tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab di sini bukan sekedar mengetahui artinya, tapi juga mengetahui makna tersirat dari misalnya kata dalam bahasa Arab tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini terus selanjutnya mengetahui ayat-ayat atau hadis yang berkenaan dengan hukum. Nah, kan kita ketahui ya semuanya kalau misalnya ayat-ayat atau hadis-hadis itu banyak yang berkaitan dengan suatu hukum, namun di beberapa hadis atau beberapa ayat ternyata malah bertentangan atau sebagainya. Nah, seorang mujtahid atau syarat menjadi seorang mujtahid itu harus mengetahui tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut ya. Selanjutnya mengetahui usul fikih. Usul fikih, yang namanya usul fikih itu adalah suatu pokok dari fikih. Maksudnya fikih itu masih luarannya dan usul fikih ini suatu yang lebih mendalam daripada fikih. Selanjutnya itu mengetahui nasih mansuh. Ada yang tahu nasih mansuh itu apa? Ya, nasih mansuh ya ayat atau hadis yang mempunyai penjelasan pada suatu hukum yang sama namun berbeda. Jadi ada ayat yang mentashi atau menghapus dan ada juga ayat yang dihapus karena mungkin
dua hukum itu saling berlawanan. Nah, itu pun harus diketahui oleh para mujtahid. Selanjutnya yaitu mengetahui permasalahan yang ditetapkan melalui ijma. Ya, seperti yang Ibu jelaskan kemarin ya, ijma adalah kesepakatan para ulama. Jadi, para ulama atau para mujtahid tersebut mereka berkumpul dan harus mengetahui atau benar-benar paham atas masalah apa yang mereka bukan lakukan ya, mereka alami seperti itu. Nah, selanjutnya mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau asbabul wurud. Asbabul nuzul itu sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an, sedangkan asbabul wurud itu sebab-sebab adanya suatu hadis. Nah, selanjutnya mengetahui jenis-jenis hadis. Ya, seperti yang kalian sudah pernah pelajari ya. Hadis kan itu ada banyak-banyak macamnya. Ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, dan lain sebagainya. Itu juga seorang mujtahid harus dengan sungguh-sungguh dan harus dengan secara mendalam mengetahui perbedaan berbagai jenis hadis tersebut. Nah, selanjutnya tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid ini dibagi menjadi 5. Pertama yaitu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fi'il madhab, mujtahid tarjih, dan mujtahid fatwa. Ya, selanjutnya untuk pembahasan mujtahid mungkin kita bisa dilanjut untuk pertemuan minggu depan ya. Hari ini Ibu sebutkan beberapanya dulu, nanti untuk pembahasannya kita lanjutkan minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Ya, sepertinya Mbak yang belakang tadi ada main HP apa ya? Nanti coba besok kalau lagi-lagi kalau mau main HP izin dulu. Kalau misalnya ada yang mau mendesak, nggak apa-apa, angkat tangan. Misal ada yang perlu dihubungi atau apa, nggak apa-apa, nanti keluar kelas dulu. Seperti itu ya Mbak. Ye. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi ya dengan Bapak pada pelajaran PAI. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua. Coba Labib, Hadir. Bayu, Hadir. Faisal, Hadir. Mbak Asmi, Mbak Sifna. Oke, masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Apa itu ilmu? Ada yang udah tahu belum? Ilmu itu apa? Belum. Oke. Sebelumnya ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar dan pengalaman. Jadi ya seperti ini. Nanti kalian ketika pulang dari sini, kita kan ini sedang pembelajaran. Jadi nanti ketika kalian pulang, nah hasilnya tersebut itu yang dinamakan dengan ilmu.
Terus pentingnya ilmu dalam kehidupan untuk memahami dunia, memecahkan masalah dan berkembang. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, baik dari hal apapun, itu pasti ada ilmunya. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu, itu harus memakai ilmu biar jelas. Lanjut ya. Pentingnya menuntut ilmu. Apa sih pentingnya menuntut ilmu itu buat kita semua? Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi maksudnya ketika kalian baru lahir sampai kalian meninggal dunia, itu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kita semua. Buat apa? Manfaatnya apa? Menuntut ilmu. Manfaatnya ada membuka wawasan dan pikiran, lalu meningkatkan keterampilan dan kemampuan, dan yang ketiga memperoleh kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Jadi ketika kalian sudah menuntut ilmu, otomatis wawasan dan pikiran kalian itu pasti semakin hari akan bertambah. Lalu keterampilan dari kalian semua, kita itu kan berbeda-beda masing-masing. Keterampilan dan kemampuan kalian ketika kalian menuntut ilmu itu akan semakin tajam, diasah terus. Ibaratnya seperti pisau, kita itu ketika menuntut ilmu seperti pisau yang sedang diasah. Semakin kita memperoleh banyak ilmu, semakin tajam pisau tersebut. Dan yang ketiga memperoleh kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Jadi masyarakat itu akan menilai kita dari banyaknya ilmu yang kita miliki. Semisal kita ahli dalam bidang agama, jadi ketika ada problematika keagamaan di lingkungan masyarakat, pasti masyarakat akan larinya ke kita. Tidak akan masyarakat larinya ke yang ahli ekonomi atau yang lainnya. Paham ya? Paham. Dan yang ketiga, ada cara efektif menuntut ilmu. Jadi ketika kita sedang belajar ataupun menuntut ilmu, itu kita juga harus memikirkan caranya. Bagaimana sih biar ilmu yang kita pelajari itu bisa kita pahami, bisa kita bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, metode belajar yang efektif ada membaca buku, dan yang kedua ada mengikuti kelas kursus, dan yang ketiga ada berdiskusi kepada yang lebih ahli. Jadi saya jelaskan ya satu-satu. Membaca buku yang pertama. Jadi ketika kita ingin belajar suatu ilmu, apapun ilmu tersebut, kita bisa memperdalam lewat salah satunya dengan membaca buku. Contoh, kita ingin belajar ilmu sosial, kita berarti buka buku IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedua ada mengikuti kelas kursus. Kelas kursus ini biasanya diperuntukkan bagi beberapa ilmu yang bersangkutan dengan fisik, contohnya seperti keatletan dan lain sebagainya. Dan berdiskusi atau bertanya kepada yang lebih ahli. Kita bertanya itu tandanya kita selalu merasa kurang dalam menuntut ilmu. Ilmu kita itu masih kurang lah. Jadi kita perlu bertanya kepada yang lebih ahli. Semisal kalian masih ada yang bingung tentang pelajaran PAI yang sudah kita pelajari lalu-lalu, lah kalian boleh tanya ke saya. Kalau menurut kalian saya lebih ahli dalam bidang itu. Bisa dipahami ya? Nah, terus ada menggunakan teknologi dalam belajar. Di sini kalian semua sudah memiliki handphone kan? Sudah. Nah, itu kita harus bisa menggunakan
handphone yang kita miliki sekarang itu dengan baik. Jangan hanya kita menggunakannya dengan percuma. Sekarang kan banyak sekali di sosial media ada video tutorial, ada aplikasi belajar. Aplikasi belajar contohnya ada Google Classroom. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Kamus-kamus, ruang guru kan sekarang banyak. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, ketika kita sudah memiliki ilmu, alangkah baiknya kita itu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa kita harus menerapkan ilmu yang sudah kita miliki kepada kehidupan sehari-hari kita? Ya karena ilmu yang diamalkan seperti pohon, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi apa yang akan kita manfaatkan dari pohon yang tidak berbuah itu selain buahnya tersebut. Terus penerapan ilmu membantu menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian pribadi memiliki masalah dan kalian sudah punya ilmunya, kalian itu tidak khawatir, tidak panik karena kalian sudah memiliki ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi di sini ada beberapa inti pokok atau materi pokok yang akan dipelajari. Yang pertama itu adalah asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang kedua adalah isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang diambil dari tafsir Al-Misbah. Ya, sebelum ke materinya, Bapak diminta kepada kalian untuk membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Baik ya anak-anak kelas 10 berarti udah lancar semuanya. Ya, kemudian bacakan terjemahnya bersama-sama. Dan kami telah
Ya, terima kasih anak-anak kelas 10. Kemudian kita masuk ke bagian asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi yang dimaksud dengan asbabun nuzul itu artinya adalah penyebab turunnya atau asal usul turunnya ayat Al-Quran. Nah, jadi di sini asbabun nuzul dari surat tersebut itu tidak ada peristiwa secara pasti atau tidak ada penyebab secara pasti turunnya surat tersebut. Adapun menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang mengendarai unta. Maksudnya adalah menunggang unta. Sampai-sampai unta yang ditunggangi tersebut di bagian kaki hampir mengalami patah karena saking beratnya menahan beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke bagian tafsir Al-Misbah yang mengandung beberapa pesan-pesan baik. Yang pertama itu adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran. Kebenaran yang baik secara kandungan, baik secara turunnya ataupun baik secara pengantar turunnya. Kemudian yang kedua itu adalah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan pada waktu sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan pada waktu sebelumnya itu kan ada 3, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang ketiga itu kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran. Nah, kemudian yang keempat itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada umat manusia agar Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup. Nah, sudah semestinya manusia saat mengambil suatu perkara itu disandarkan pada Al-Quran dan kita tidak boleh menentangnya. Nah, kemudian yang kelima adalah tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. Kemudian yang keenam itu adalah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat penyempurna. Jadi syariat Nabi Muhammad itu sebagai pengganti dari syariat dari para nabi sebelumnya. Yang ketujuh adalah umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan menghindari untuk tidak melakukan perbuatan seperti membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa diambil kesimpulan bahwa inti pokok dari pembelajaran pada hari ini adalah umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dan menghindari perbuatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Ya, kurang lebihnya materi dari Bapak seperti itu. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan ulangan. Tapi sebelum kita melaksanakan ulangan, hari ini Bapak akan menyampaikan materi dengan judul transaksi jual beli. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu jual beli, karena jual beli adalah transaksi yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk membeli makan, minum atau lain sebagainya. Dalam Al-Quran, jual beli disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut disebutkan dengan kata al-bai', yang secara bahasa al-bai' berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah al-bai' atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Jadi intinya adalah sebuah perpindahan kepemilikan barang dari si penjual ke si pembeli, atau sebuah kemanfaatan dari penyedia jasa kepada konsumen. Selanjutnya yaitu hukum jual beli. Hukum jual beli sendiri itu ada 5, berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Yang pertama yaitu jual beli bisa dihukumi wajib dalam keadaan misalnya seseorang yang menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan pada waktu itu. Kemudian jual beli bisa dihukumi sunnah jika dalam keadaan seseorang yang menjual sesuatu yang bermanfaat dan dibarengkan dengan niat yang baik. Kemudian jual beli juga dihukumi mubah jika seseorang menjual sesuatu tanpa dibarengi dengan niat. Kemudian yang keempat, jual beli dihukumi makruh dalam keadaan seseorang yang menjual sebarang setelah adzan sholat Jumat pertama dikumandangkan, atau juga seseorang yang menjual kain kafan tetapi si penjual itu selalu mengharapkan ada kematian orang lain agar jualannya itu laku. Kemudian jual beli juga bisa dihukumi haram jika seseorang dalam keadaan menjual, misalnya seorang penjual menjual pedang kepada pembunuh, atau seorang yang menjual anggur untuk dijadikan amer. Selanjutnya yaitu struktur akad jual beli. Struktur akad jual beli sendiri terdiri dari 3 rukun. Yang pertama yaitu akidain. Akidain adalah 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu penjual dan si pembeli. Kemudian ada maqud alaih. Maqud alaih adalah barang dagangan dan alat yang digunakan untuk pembayaran, baik itu uang atau alat pembayaran yang lain yang berlaku di suatu daerah. Kemudian sihot yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ada 3. Yang pertama yaitu ada barang yang dijual. Ini sudah jelas harus ada barang yang diserah terimakan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian yang kedua, jelas harganya. Maksudnya adalah tidak ada unsur spekulasi dalam transaksi jual beli tersebut. Kemudian yang ketiga, ridho kedua belah pihak, yaitu kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari orang lain, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Kemudian yang terakhir, mengandung unsur haram, tidak mengandung unsur haram. Jadi barang yang dijual belikan itu sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan. Contohnya menjual narkoba atau yang lain itu tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan sampaikan teknis untuk ulangan pada hari ini.
Semuanya udah kebagian ya? Untuk penilaian hari ini terdapat 4 bagian soal. Bagian pertama yaitu ada 4 soal pilihan ganda bergambar. Kalian cukup memperhatikan gambar terus membaca soal dan bisa menjawabnya. Dari 4 buah soal, masing-masing soal memiliki 5 poin. Jadi jumlahnya ada 20. Kemudian di bagian kedua ada soal cerita pendek. Jadi kalian membaca cerita, habis itu kalian jawab pertanyaan singkat. Ada 4 buah butir soal dan masing-masing 5 poin, jadi jumlahnya 20. Di bagian yang ketiga itu ada isian kreatif. Sama seperti soal cerita pendek, bedanya adalah kalau yang isian kreatif, setelah kalian membaca cerita, kalian berikan pendapat tentang hukum fikih yang ada di dalam cerita tersebut. Berisi 2 buah soal dan 1 soal memiliki 10 poin. Jadi jumlahnya ada 20. Kemudian yang terakhir esai. Ya tentunya kalian sudah biasa mengerjakan soal esai ya. Terdapat 4 buah soal, masing-masing 10 per soalnya, 10 poin. Jadi jumlahnya 40 dan jika dijumlahkan dari semua soal jumlahnya 100. Waktu pengerjaan 1 jam dari sekarang bisa kalian kerjakan. Ya waktunya 5 menit lagi. Bagi yang belum selesai bisa diselesaikan, dan yang sudah selesai bisa kalian koreksi lagi. Sudah selesai semua ya? Sudah. Bisa dikumpulkan. Untuk pengumuman nilainya bisa saya sampaikan minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita diberi kesehatan agar bisa bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, ada Mas Haikal, Mas Faisal, Mbak Sifna. Oke, sudah hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menjenguk orang sakit. Belajar apa? Nah, pada bab kali ini itu ada beberapa subbab. Nah, Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Pada pagi hari ini Ibu akan membahas mengenai dalil dan adab-adab menjenguk orang sakit. Membahas apa? Dalil dan adab-adab menjenguk orang sakit. Oke? Kalian ini dulu ya, ngikutin Ibu. Ibu ngomong apa dalil ini ya. Baru kalian.
Oke, bisa dimulai ya. Yang pertama Ibu dulu. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Sama-sama. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salami. Bareng-bareng. Raddus salami. Wa iyadatul maridi. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salami. Raddus salami. Wa iyadatul maridi. Wa iyadatul maridi. Wattibaul janaizi. Wattibaul janaizi. Wa ijabatud da'wati. Wa ijabatud da'wati. Wa tashmitul atisi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang sebelah sini dulu ya, ikutin Ibu bareng-bareng. Hakul muslimi. Hakul muslimi. Alal muslimi. Alal muslimi. Khamsun. Khamsun. Raddus salami. Raddus salami. Wa iyadatul maridi. Wa iyadatul maridi. Wattiba'ul janaizi. Wattiba'ul janaizi. Wa ijabatud da'wati. Wa ijabatud da'wati. Wa tashmitul atisi. Wa tashmitul atisi. Oke, terima kasih kalian, hebat ya membaca bahasa Arabnya sudah keren. Berarti kalian sudah bisa baca Al-Quran semua kan? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang sebelah sini ya, ikutin Ibu. Hakul muslimi. Hakul muslimi. Alal muslimi. Alal muslimi. Khamsun. Khamsun. Raddus salami. Raddus salami. Wa iyadatul maridi. Wa iyadatul maridi. Wattiba'ul janaizi. Wattiba'ul janaizi. Wa ijabatud da'wati. Wa tashmitul atisi. Terima kasih, kalian juga hebat loh membaca bahasa Arabnya ini. Sekarang kita mengartikan terlebih dahulu ya. Yang pertama hakul muslimi, yaitu hak dari seorang muslim alal muslimi, atas seorang muslim. Jadi hak dari setiap muslim atas muslim yang lainnya itu ada khamsun. Khamsun berapa? Nah, pintar. Yang pertama yaitu raddus salami, atau menjawab salam. Jika ada yang salam kepada kita, kita harus menjawab salam. Yang kedua yaitu wa iyadatul maridi, atau menjenguk orang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaizi, atau mengantarkan jenazah. Jika ada seseorang yang meninggal, kita sebaiknya untuk mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Yang keempat yaitu wa ijabatud da'wati, atau
memenuhi undangan. Jika ada yang meminta bantuan kepada kita, kita sebaiknya untuk merespon atau mengiyakan undangan tersebut. Kalaupun tidak bisa, kita harusnya menolak dengan kata-kata yang baik. Yang kelima yaitu watashmitul atisi, atau mendoakan orang yang sedang bersin, karena bersin merupakan sebuah penyakit yang kita keluarkan. Ini hadisnya dari Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh sudah sahih ya, sudah betul dari sanad dan matannya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Nah, yang kedua kan ini wa'iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Oke, dalam menjenguk orang yang sakit kita juga harus mengetahui nih adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Karena orang sakit itu kan sensitif ya. Kita maunya untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya banggakan kelas 12 IPS 1 ya. Oke. Sebelumnya kelas ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah bersama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain ya, tentunya. Al-Fatihah. Oke. Selesai. Mas dan Mbak, materi pada hari ini yaitu yang sudah saya bahas pada minggu lalu terkait amar ma'ruf nahi munkar. Sebelumnya ada yang sudah tahu amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Belum ya? Oke, silahkan baca bersama-sama terkait pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Silakan. Iya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah prinsip yang perlu dimiliki oleh setiap muslim, yaitu adalah prinsip bagaimana seorang muslim itu harus senantiasa untuk selalu berbuat baik dan mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi prinsip ini menekankan pada perintah untuk menyeru pada sebuah kebaikan dan mencegah sebuah keburukan. Jadi seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan membahas satu surat dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas sekali dalam surat ini Mas dan Mbak. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya bagaimana orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mengajak sebuah kebaikan, orang yang bisa mencegah keburukan. Jadi jelas sekali dalam surat ini bagaimana Allah untuk memerintahkan kita semua untuk senantiasa untuk selalu berbuat baik. Dalam perbuatan ini beruntung yang dimaksud tidak hanya orang yang selalu mendapatkan rezeki, orang yang selalu yang selalu mendapatkan kebahagiaan, itu tidak hanya itu saja ya. Jadi beruntung itu juga bisa juga dari bisa berbuat kebaikan. Selanjutnya contoh amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu adalah perbuatan yang baik Mas Mbak. Terdapat banyak sekali sebenarnya contoh-contoh amar ma'ruf yang saya sebutkan adalah ada 5. Yang pertama adalah bersikap jujur, bersedekah, sabar, membantu orang yang kesulitan, dan menghormati orang tua. Jadi jelas sekali amar ma'ruf ini adalah perbuatan yang baik. Selanjutnya contoh kemungkaran. Kemungkaran itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi jelas sekali semua kegiatan manusia atau semua perbuatan manusia yang menyimpang atau perbuatan yang buruk seperti berbohong, iri dengki, menipu, merokok, takabur,
nifak, mencuri dan memukul yang bisa dibaca oleh teman-teman semuanya itu merupakan perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang buruk. Jadi menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Mas dan Mbak, bagaimana cara mencegah kemungkaran itu sih sendiri? Jadi hadis riwayat Muslim sudah membahas bagaimana cara mencegah kemungkaran, yaitu bagian nomor 49. Jadi hadis riwayat Muslim nomor 49. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah mencegah dengan hatinya. 4 menit. Ya, Mas dan Mbak, mencegah dengan tangannya. Dengan tangannya yang dimaksud itu adalah mungkin contoh, mungkin ada teman kita yang berkelahi, kita bisa melerai dengan tangan kita sendiri. Mungkin dengan usaha-usaha kita supaya tidak berbuat berbuat buruk seperti mencuri, kita menggunakan tangan kita gitu kan. Selanjutnya mencegah dengan lisan. Menggunakan lisan ini yang dimaksud adalah mencegah dengan menegur. Apabila kita menemukan rekan kita atau teman kita itu berbuat buruk, maka kita hendaknya mengingatkan kalau perbuatan itu buruk loh Mas, Mbak, maka jangan lakukan perbuatan itu. Oke, jadi jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut dengan mencegah dengan hatinya. Mas dan Mbak, terkait hatinya ini, semua perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu berasal dari hati. Jadi bagaimana kita dengan kesadaran kita sendiri. Jadi sudah jelas dalam surat Ali Imran ayat 104 itu adalah semua perbuatan baik dan buruk adalah berasal dari hati. Jadi bagaimana setiap umat muslim itu bisa senantiasa meningkatkan kesadarannya sendiri untuk selalu berbuat baik seperti itu. Mas dan Mbak, untuk minggu ini, pertemuan hari ini adalah membahas terkait Ali Imran ayat 104 dan Al-Maidah surat Ali Imran aja 104. Untuk minggu depan adalah Al-Maidah ayat 78 dan juga surat As-Saff ayat 3. Sampai sini jelas ya Mas Mbak? Untuk pertemuan minggu besok adalah PR untuk mencari pengertian Al-Maidah ayat 78 dan juga sampai 80. Oke. Dari materi yang sudah saya jelaskan, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Bagi siapapun yang bisa menjawab, maka angkat tangan. Oke? Yang pertama, yang sudah saya jelaskan, apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas Haikal. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang melanggar norma agama, hukum, dan etika. Ya, jadi kemungkaran itu adalah perbuatan yang melanggar. Selanjutnya, coba siapa yang bisa memberi contoh kemungkaran yang terjadi di lingkungan masyarakat? Ya, Mbak Sifna. Mencuri, berkelahi, berbohong. Iya, bagus sekali. Jadi perbuatan kemungkaran di masyarakat itu bisa kita temui seperti pencurian, berkelahi seperti itu ya. Yang selanjutnya terkait fitnah. Mengapa fitnah dianggap sebagai salah satu bentuk kemungkaran yang berbahaya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Mbak Azmi. Karena fitnah dapat merusak nama baik orang dan merusak hubungan sosialnya. Ya, jadi jelas sekali ya Mas Mbak. Karena fitnah itu bisa membolak-balikan fakta, menjadikan itu fitnah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya, saya beri waktu 1 menit bagi kalian. Siapapun yang bisa menjawab bisa angkat tangannya. Dengarkan baik-baik soalnya. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil seseorang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perbuatan yang dianggap munkar atau tercela menurut ajaran agama Islam. Jadi jelas ya soalnya langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh seorang muslim dalam menghindari perbuatan yang munkar. Saya beri waktu 1 menit, siapapun yang bisa menjawab bisa langsung angkat tangannya. Mungkin Mbak Rahma atau Mbak Erlisa. Oke, Mbak Rahma. Meningkatkan pengetahuan agama, memperkuat iman dan juga ketakwaannya, dan juga mengendalikan hawa nafsu. Oke, jadi jelas ya terkait bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan yang menyimpang atau tercela ini atau yang mungkar. Karena waktu sudah selesai Mas dan Mbak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait Quran Surah Ali Imran ayat 104 ini. Saya berterima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu hari ini akan menjelaskan materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada yang tahu makna iman itu apa? Nah, oke. Makna iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian makna dari kitab Allah itu apa sih? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Jadi kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umatnya. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya kepada para Nabi dan Rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang pertama kitab Zabur, yang kedua adalah kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Oke, kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang pujian kepada Allah yang berupa zikir, doa, nasihat, dan juga hikmah. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa di Mesir untuk kaum Bani Israel kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ada pula isi pokok dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama mengakui keesaan Allah, yang kedua adalah larangan menyembah patung dan berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan yang terakhir adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kemudian kitab yang keempat yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa kurang lebih pada abad ke-1 sebelum Masehi di Yerusalem untuk Bani Israel. Nah, ada pula isi pokok dalam kitab Injil, yaitu yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah, yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga adalah menghapus hukum kitab Taurat yang tidak sesuai perkembangan zaman, dan yang terakhir adalah menjelaskan kelak akan datang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Injil ini semula berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Arab yang menjadi Injil yang bermakna kabar gembira. Nah, kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa ini mengembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa ini menyampaikan ajaran pada kitab Injil ini kurang lebih hanya 3 tahun, tepatnya pada usia 30 sampai 33 tahun. Sebelum kemudian Allah menyelamatkan beliau itu dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Nah, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ada pula isi-isi pokok kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah yaitu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah SAW. Kemudian yang ketiga adalah janji dan ancaman. Janji yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Kemudian isi pokok yang keempat yaitu hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian isi pokok Al-Quran yang terakhir yaitu kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang yang ingkar kepada Allah untuk menjadi suri tauladan yang baik. Nah, kemudian ada pula kelebihan dan keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga adalah keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Yang keempat, membacanya itu bernilai ibadah untuk orang muslim. Dan yang kelima adalah Al-Quran sebagai obat penyucuk hati. Oke, dari materi yang telah Ibu sampaikan, bisa kita
simpulkan bahwa ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Oke, Ibu minta kalian bacakan bersama-sama apa makna dari mengimani kitab-kitab Allah. Oke, jadi sudah pada paham semuanya ya? Oke, nah jadi selain dari 4 kitab tersebut, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Nah, suhuf itu apa sih? Suhuf itu menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah yaitu wahyu yang disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan antara kitab dengan suhuf, itu lebih sedikit suhuf ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, Ibu akan menjelaskan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ibu minta kalian baca dulu ya materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah pada buku materi yang telah diberikan. Baik, Bu. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Rahma, Ma'rifah, Fisa, Faizal, Bayu. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberi kalian motivasi agar kalian itu lebih semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Nah, kita sebagai anak muda belajar di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di usia tua itu bagaikan mengukir di atas air. Maksudnya bagaimana? Usia muda seperti saat kita ini, itu kalau belajar itu akan mudah ingat, akan mudah nyantel. Kalau udah tua itu akan susah memahami, susah mengingat. Nah, maka dari itu sebaiknya kita yang usianya masih muda-muda itu digunakan waktunya untuk belajar karena akan mendapat pengetahuan yang lebih maksimal. Oke, masuk ke pembelajaran. Di sini apakah ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, dan ada hukum pidananya, ada hukumannya. Lalu apakah kalian pernah mengetahui, melihat atau melihat di sosial media mengenai tindakan bullying? Pernah? Nah, menurut kalian tindakan bullying ini tindakan yang baik atau yang buruk? Melukai atau tidak? Iya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tindakan penganiayaan. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar kita mengetahui apa itu penganiayaan, macam-macam dari penganiayaan, serta hukumannya bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kita dapat menghayati ketentuan tentang hukum-hukum Islam tentang tindak pidana ini atau jinayat tentang penganiayaan. Lalu kita dapat mengimplementasikan sikap cinta terhadap sesama, sikap menghormati sebagai bentuk
implementasi dari kita mempelajari materi pada hari ini. Oke, masuk ke materi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penganiayaan. Sebelumnya ada yang tahu penganiayaan ini apa? Belum? Belum. Oke, silahkan kalian buka buku paket kalian. Dibuka bab tentang tindak pidana penganiayaan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, sedikit Ibu jelaskan bahwa tindakan penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja guna untuk menyakiti seseorang, menyakiti fisik maupun berat ataupun ringan. Lalu ada macam-macamnya juga, macam-macam penganiayaan. Silahkan Ibu minta kalian cari di buku paket tentang macam-macam penganiayaan. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dicari. Waktu sudah habis ya. Silahkan di sini siapa yang berani menyampaikan apa saja macam-macam dari penganiayaan. Ibu. Ya, Mbak Rahma dulu. Ada penganiayaan ringan. Ya, terus ada lagi? Penganiayaan terhadap teman, Bu. Oh ya, oke. Kita bahas. Sebenarnya macam-macam penganiayaan secara garis besar itu ada 2 macam. Yang pertama penganiayaan berat dan yang kedua penganiayaan ringan. Ada apa? Penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Ya, penganiayaan berat itu adalah penganiayaan atau tindakan melukai seseorang hingga fisik seseorang itu kehilangan fungsinya. Contohnya seperti ini, misalnya Mas Faizal melukai Mbak Visa, memukul tangannya Mbak Visa, lalu tangannya Mbak Visa itu sampai patah. Nah, itu adalah tindakan penganiayaan berat karena otomatis tangannya Mbak Visa itu sudah kehilangan fungsinya. Lalu yang kedua adalah penganiayaan ringan itu contohnya adalah penganiayaan ringan adalah tindakan seseorang yang melukai seseorang tetapi tidak sampai menghilangkan fungsinya. Contohnya ketika Mbak Erlisa mencubit tangannya Mbak Rahma, itu kan juga sebuah tindakan penganiayaan karena dilakukan secara sengaja, itu menimbulkan rasa sakit tetapi tidak sampai menghilangkan fungsi. Oke. Dari sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke hukuman bagi pelaku penganiayaan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan itu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Silahkan Ibu minta tolong membacakan artinya bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Bahwa tadi sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45, hukuman bagi orang yang melakukan tindakan penganiayaan itu terdapat hukum kisos atau hukuman yang sama. Seperti tadi contohnya, ketika seseorang itu melukai tangan, maka akan dibalas dengan melukai tangan. Orang yang melakukan pembunuhan maka akan diberi hukuman dibunuh juga. Itu dalam hukuman Islam, dalam hukum yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah. Tetapi yang berlaku di Indonesia itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oke, dari sini sudah paham semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu ingin melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi pada hari ini.
Teknisnya nanti Ibu akan memberi pertanyaan, silahkan cepat-cepat kalian mengangkat tangan untuk menjawab. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang penganiayaan? Saya, Bu. Ya, Mbak Sisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada yang sudah tahu pengertiannya itu apa? Belum. Ya, sekarang kalian buka dulu buku paketnya halaman 140. Sudah? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan membagi kelompok kecil beranggotakan 5-6 anak. Nah, nanti kalian mencari pengertian dan juga contoh dari kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mengerti? Mengerti. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk membaca dan menemukan jawabannya? Cukup. Ya, silahkan dikerjakan. Tinggal 5 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah? Oh ya, bentar lagi. Kelompok 2? Ada kendala? Oke. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu akan meminta sukarelawan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok pertama siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Visa. Jadi kompetensi dalam kebaikan ialah berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia, namun lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah. Ya, betul. Jadi itu adalah pengertian dari kompetisi dalam kebaikan. Jadi intinya itu kita selama hidup di dunia ini hendaknya memiliki sikap kompetitif dalam hal kebaikan, di mana hal-hal kebaikan itu banyak sekali contohnya. Nah, contohnya akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Siapa yang akan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Contoh kompetisi dalam kebaikan ada mungkin menuntut ilmu, terus menjaga lingkungan, Ya. terus menyebarkan kebaikan dan juga bekerja keras. Ya, betul sekali Mas Faisal. Jadi itu adalah beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan. Jadi kompetisi dalam kebaikan kita hendaknya selalu mengutamakan adanya kompetisi dalam kebaikan. Macam-macamnya itu seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Faisal tadi. Lalu etos kerja itu apa sih anak-anak? Ada yang sudah tahu pengertiannya? Belum. Oke. Etos kerja. Jadi secara bahasa etos kerja itu ialah sikap atau perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita itu semangat melakukan suatu pekerjaan dan kita bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu yang namanya etos kerja. Jadi kalau kita sudah memilih suatu pekerjaan, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menyelesaikannya.
Oke, jadi besok Ibu harap kalian baca lagi bab selanjutnya dan besok kita adakan ulangan harian ya dari bab sebelumnya dan bab ini. Mengerti anak-anak? Ya. Ibu rasa cukup pertemuan untuk pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Bayu, Muhammad Labib, baik hadir semua, tidak ada yang sakit, izin maupun alfa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu sikap buruk yang perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat hasad atau iri hati. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasa tidak senang ketika melihat teman mendapatkan sesuatu yang bagus atau berhasil mencapai sesuatu? Nah, bagaimana perasaan kalian? Nah, perasaan seperti ini yang disebut dengan hasad, dan kita akan belajar cara menghindarinya. Nah, dengan menghindari sifat hasad itu akan membuat kita lebih bahagia dan damai, serta membantu kita untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain, sehingga kita bisa lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan diri tanpa merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu sifat hasad, apa dampak negatifnya, dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, silahkan anak-anak buka buku paketnya di halaman 100. Sudah dibuka? Baik. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu kenikmatan. Nah, sifat hasad itu sering muncul ketika seseorang merasa kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain. Nah, padahal setiap orang itu memiliki rezeki dan kelebihannya masing-masing. Baik, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan individu berupa refleksi, dan penilaian sikap selama proses pembelajaran berlangsung. Nanti Bapak akan menilai pengetahuan kalian selama proses diskusi dan refleksi ini. Baik, Bapak bagi menjadi dua kelompok untuk absen 1 sampai 6 kelompok 1 dan kelompok 2 absen 7 sampai 12. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Baik, silahkan diskusikan tentang apa dampak negatif dari hasad dan bagaimana cara menghindarinya. Bapak beri waktu 15 menit, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 1 sudah apa belum? Baik, kelompok 2 bagaimana? Belum Pak. Ya, baik. Baik, waktu sudah habis. Baik, Bapak mau bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat hasad. Saya, Pak. Baik, silahkan. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat hasad yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersifat hasad itu merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal semua itu atas takdir dan ketentuannya. Maka pada hakikatnya sifat hasad itu sama dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mau bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan salah satu cara untuk menghindari sifat hasad. Ya, silakan. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Salah satu cara untuk menghindari sifat hasad yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah,
Apabila kita meyakini keadilan Allah SWT, maka sifat hasad itu akan hilang dari diri kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ulangi sebentar materi terkait sifat hasad. Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat. Nah, dampak negatifnya yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk menghindarinya yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk evaluasi, Bapak ingin kalian merefleksikan secara singkat pengalaman terkait sifat hasad. Tulis juga langkah-langkah yang akan kalian rencanakan untuk menghindarinya di masa depan. Nanti Bapak ini akan menjadi bagian dari penilaian kita hari ini. Baik, karena waktu sudah habis, Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dibuka ya LKS-nya. Semua udah punya LKS semua kan? Udah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bab 5, terkait makanan yang baik dan makanan yang halal. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Mari kita membaca bersama-sama. Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi 2 ayat itu adalah terkait dengan makanan yang baik dan makanan yang halal. Siapa yang mengetahui apa itu makanan yang halal? Ya. Makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Ya, betul. Jadi makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam ya, atau secara hukumnya itu diperbolehkan umat Islam itu makan gitu. Nah, dari segi zatnya atau hukumnya itu atau kandungan itu juga sudah dipastikan secara Islam itu boleh gitu orang Islam memakannya. Nah, apa sih contoh dari makanan halal itu? Apa aja? Daging sapi, daging ayam, apalagi makanan halal? Iya, onta. Betul. Nah, itu semua adalah makanan-makanan yang halal. Nah, tapi makanan halal itu enggak semuanya itu halal gitu jika dicampur dengan sesuatu. Jika suatu halal dicampur dengan suatu yang haram sedikit saja, maka hukumnya itu tetap kepada yang haram. Misal kita mengolah makanan ayam, daging ayam, terus mencampurnya dengan daging babi. Kita tahu bahwa daging babi itu hukumnya haram ya. Jadi hukum dari daging ayam tersebut itu menjadi haram ya, atau kita nggak boleh memakannya. Secara zatnya atau secara hukumnya itu kita dilarang makan, tapi dasar dari ayam tersebut tetap halal, bukan ikut haram. Hanya secara hukum kita tidak boleh makannya karena sudah tercampur dengan yang haram. Nah, selanjutnya itu ada makanan yang baik, atau dalam di ayat itu artinya toyib.
halalan thayyiban. Makanan yang thayyib atau yang baik itu bisa dipertimbangkan secara akal. Kita dapat menilainya itu secara, oh ini makanan yang baik, ini akan makanan yang nggak baik. Contohnya udang itu kan banyak mengandung protein dan banyak vitamin-vitamin lainnya ya. Nah itu yang penting tidak membahayakan bagi tubuh manusia, itu dikatakan makanan yang baik. Tapi makanan yang baik itu nggak semuanya itu bagi manusia itu baik gitu. Ada beberapa makanan yang memang sebagian orang itu nggak baik gitu memakannya. Contoh, bagi si A makan udang itu baik, tapi belum tentu bagi si B atau si C makanan ini baik juga, karena si B dan si C ini mempunyai alasan gitu, entah itu alergi, entah itu ada fobia atau sebagainya. Nah, ditegaskan juga dalam ayat itu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, atau kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah-langkah setan itu dapat membuat kita itu terjerumus kepada kemaksiatan dan membuat kita Allah itu murka ya. Nah, mengenai pengertian janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Qatadah dan As-Sudi menafsirkan setiap perbuatan itu maksiat kepada Allah termasuk sebuah langkah-langkah setan. Pintu setan itu amat banyak sekali ya, termasuk berburuk sangka, sombong atau suzon pada orang lain. Nah, sudah ya, selanjutnya Ibu akan memberi pertanyaan dan Ibu mempunyai 2 pulpen ini. Siapa yang bisa menjawab, kalian akan dapat ini. Oke, pertanyaan pertama, gula itu kan hukumnya halal ya, boleh dimakan. Tapi apabila penderita diabetes memakannya, secara hukum itu bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Gulanya halal tapi tidak baik, maka tidak memenuhi makanan yang halalan thayyiban yang disebutkan dalam Al-Quran, Ya. karena membahayakan penderita diabetes tersebut. Ya, gitu ya. Jadi gulanya itu tetap halal, tapi untuk hukumnya bagi penderita diabetes itu nggak boleh ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini ya. Ya. Oke, yang tinggal satu lagi ya. Pertanyaannya itu, apa sih maksud dari langkah-langkah setan? Tadi udah Ibu jelasin ya, apa itu langkah-langkah setan? Apa itu maksud dari langkah-langkah setan yang disebutkan di dalam ayat? Ya. Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan manusia masuk neraka, Bu, kayak maksiat, zina, mencuri dan semacamnya. Ya, betul. Langkah-langkah setan itu adalah langkah-langkah yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan atau keburukan yang membuat Allah itu murka, Allah itu ya yang murka gitu, marah ya. Betul. Oke. Udah 1 jam ya kita pelajaran, dan selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.